Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Zahra, absen 10 dari kelas 12 BIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum fisika. Yang saya sampaikan adalah menghitung besar percepatan gravitasi bumi dengan percobaan gerak jatuh bebas. Tujuan percobaan kali ini adalah untuk menghitung besar percepatan gravitasi bumi melalui percobaan gerak jatuh bebas dan memahami besaran yang mempengaruhi besar percepatan gravitasi bumi, serta menyajikan laporan hasil percobaan gerak jatuh bebas dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep energi dan hukum kekekalan energi. Dasar teori kinematika merupakan ilmu yang mempelajari gerak benda tanpa mempedulikan penyebab timbulnya gerak. Terdapat dua jenis gerak lurus, yaitu GLB, gerak lurus beraturan, dan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. GLBB didefinisikan sebagai gerak suatu benda dengan percepatan tetap. Suatu benda yang dijatuhkan dari suatu ketinggian tanpa kecepatan awal atau VO sama dengan 0, maka massa benda tersebut akan mengalami gerak jatuh bebas dan gerak ini dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Jatuh bebas termasuk GLBB, sehingga memiliki percepatan tetap. Suatu benda dikatakan mengalami gerak jatuh bebas jika benda tersebut bergerak tegak lurus menuju pusat bumi, dan selama gerakannya benda mengalami percepatan gravitasi konstan. Jika jatuh bebas di dekat permukaan bumi, maka benda mengalami percepatan gravitasi bumi konstan sebesar 9,8 meter per second kuadrat, dan arah percepatan gravitasi menuju pusat bumi atau tegak lurus menuju permukaan bumi. Untuk mempermudah perhitungan yang dilakukan oleh siswa yang sedang belajar, G dibuatkan menjadi 10 meter per second kuadrat. Objek yang digunakan yaitu bola pingpong, kelereng, meteran, solatif, dan stopwatch atau HP. Prosedur-prosedur yang saya terapkan dalam eksperimen ini, yang pertama adalah ukur massa bola pada timbangan, siapkan dan pegang bola pada ketinggian yang telah ditentukan, ukur ketinggian yang diinginkan dengan mistar atau penggaris atau meteran. Di sini saya pakai meteran. Terus atur stopwatch untuk mengukur waktu dengan satuan meter second dan reset pada kedudukan 0. Siapkan stopwatch untuk mulai menghitung pada saat bola dilepas hingga bola menyentuh permukaan lantai. Lepaskan bola dan catat waktu. Ulangi langkah-langkah di atas sebanyak 5 kali percobaan dengan ketinggian berbeda. Terakhir, masukkan data yang diperoleh pada tabel berikut ini. Ini adalah data hasil pengamatan dari bola pingpong dengan massa benda 2,7 gram atau setara dengan 0,0027 kg. Ini adalah hasil pengamatan kelereng dengan massa 5 gram atau sama dengan 0,005 kg. Dan ini adalah tabel pengamatan energi potensial dan energi kinetik dengan satuan joule. Bola pingpong atau tenis meja dengan massa 2,7 gram atau sama dengan 0,0027 kg. Di sini sudah ditentukan tingginya atau H, rumus energi potensial, kecepatan, energi kinetik, dan energi mekanik. Untuk contoh yang pertama, dengan tinggi 4 meter, energi potensialnya dengan rumus EP sama dengan massa dikali gravitasi dikali tinggi, itu 0,0027 kali 10 kali 4 sama dengan 0,108 joule. Dan kecepatan dengan Vt sama dengan akar 2G delta TH, yaitu 2 kali 10 kurang 4 min 4M, itu sama dengan 0. Energi kinetiknya EK sama dengan 1/2 M VT kuadrat. 1/2 kali 0,0027 kali 0 sama dengan 0. Energi mekanik M sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik 0,108 ditambah 0 sama dengan 0,108 joule. Kesimpulan yang saya dapat adalah semakin besar jarak jatuh benda, maka waktu tempuh yang diperlukan untuk sampai di tanah juga semakin besar. Massa mempengaruhi besar nilai kecepatan, sehingga semakin besar massa benda, maka kecepatan akan semakin besar. Akan tetapi, massa tidak mempengaruhi percepatan, yaitu semakin besar massa benda, semakin kecil percepatan yang didapat. Gravitasi memiliki percepatan yang sama, yaitu 9,8 meter per second
second kuadrat dibulatkan menjadi 10 meter per second kuadrat. Hal ini berlaku jika kita mengabaikan hambatan udara sehingga nilai percepatan benda pada saat mengalami gerak jatuh bebas adalah mendekati nilai percepatan gravitasi bumi. Energi potensial dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi dan ketinggian benda tersebut semakin besar massa benda dan tinggi benda, maka energi potensial semakin besar. Energi kinetik dipengaruhi oleh massa dan kecepatan suatu benda saat bergerak. Besarnya energi berbanding lurus dengan besarnya massa dan kecepatan suatu benda. Jadi, semakin berat dan tinggi kecepatannya, maka energi kinetik semakin besar. Ini adalah grafik hubungan jarak jatuh dan waktu tempuh. Dengan merah dilambangkan bola pingpong dan hitam dilambangkan oleh bola kelereng. Menjawab pertanyaan. Dari hubungan tersebut, besaran apa saja yang diperoleh? Jelaskan bagaimana cara memperolehnya. Besaran yang diperoleh dalam percobaan ini adalah massa, gravitasi, waktu, dan ketinggian. Ketinggian telah ditetapkan di data untuk mengukurnya, dapat menggunakan meteran. Massa dapat diperoleh pada saat menimbang berat suatu benda atau bola yang dipakai untuk percobaan. Gravitasi dapat diperoleh pada ketetapan gravitasi bumi, yaitu 9,8 meter per second kuadrat atau 10 meter per second kuadrat. Agar lebih mudah dalam perhitungan untuk besaran waktu, dapat menggunakan stopwatch dan pada saat bola jatuh dari ketinggian yang telah ditetapkan hingga sampai ke lantai. Pertanyaan kedua, jika dua benda berbeda beratnya dijatuhkan secara bersamaan, manakah yang lebih dulu sampai ke lantai dan kenapa? Pada percobaan yang saya lakukan, meskipun bola pingpong dan kelereng memiliki massa yang berbeda, namun tetap akan jatuh secara bersamaan, karena gaya gravitasi di seluruh permukaan bumi memiliki kecepatan gravitasi yang sama, yaitu 9,8 meter per second kuadrat yang dibulatkan menjadi 10 meter per second kuadrat, tanpa tekanan udara. Jadi, tidak peduli seberapa massa dari benda tersebut yang dilepaskan di atas permukaan bumi akan mengalami kecepatan yang sama. Analisis saya berdasarkan data hasil percobaan yang telah dilakukan adalah semakin besar massa suatu benda, maka percepatan yang dialami oleh suatu benda tersebut akan semakin besar. Apabila jarak suatu benda semakin tinggi, maka energi potensial akan semakin besar. Semakin besar jarak suatu benda, maka waktu tempuh yang diperlukan benda untuk sampai di tanah juga semakin besar. Jika jarak suatu benda semakin rendah, maka energi kinetik akan semakin besar. Semakin ringan massa suatu benda, maka semakin besar percepatan yang dialami suatu benda. Semakin besar suatu massa benda, maka kecepatan saat benda tersebut jatuh akan semakin besar. Massa tidak berpengaruh dalam gerak jatuh bebas. Gravitasi tidak mempengaruhi hasil percobaan ini, sebab benda yang berada di permukaan bumi memiliki percepatan gravitasi yang sama. Namun, yang menyebabkan nilai percepatan gravitasi itu berubah hanya karena hambatan udara. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.